Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan saya Cinta Ramadhani. Saya Akbar Prawagi Mubarok. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi bab 1, yaitu konsep pembelajaran dan belajar matematika. Oke, jadi nanti kami akan membuat videonya dalam beberapa materi dan akan dibagi. Oke, bye-bye. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep belajar dan pembelajaran matematika. Nah, yang pertama-tama saya itu adalah Cinta Ramadhani dan juga teman saya adalah Akbar. Dan di sini karena video saya adalah video individu dalam menjelaskannya. Oke. Next. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dan belajar matematika itu? Pembelajaran dan belajar matematika itu sebenarnya dalam agama Islam tuh diwajibkan loh. Bahkan Allah juga berfirman kepada umat Islam, yang dimana terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dimana ayat tersebut bermakna bahwa seluruh sumber pembelajaran itu berasal dari membaca. Dan juga Nabi Adam juga diajarkan dan dianjurkan untuk melakukan pembelajaran pada masa itu juga. Dan juga menurut Mulisari ini terdapat dua konsep dalam proses belajar dan mengajar matematika. Yang pertama adalah teori konvensional, yang dimana ini adalah teori tradisional, yang dimana gurunya itu harus benar-benar harus fokus nih, kayak mempelajari konsep, dan benar-benar gurunya itu harus lebih fokus terhadap individunya, bukan individunya yang fokus, namun seorang guru tersendiri yang harus kayak mengembangkan konsep-konsep. Jadi kayak ya ini teori konvensional sih sebenarnya. Dan yang kedua adalah teori modern, yang dimana itu sebenarnya yang kita pakai sekarang nih teman-teman. Jadi di dalam proses belajar dan pengajaran itu seorang individu sendiri seperti saya, seorang mahasiswa yang harusnya lebih aktif, lebih kreatif dalam pembelajaran sesuatu materi seperti itu. Nah, menurut Gagne, beliau mengungkapkan bahwasanya ada 8 tipe belajar dan mengajar. Yang pertama adalah belajar bahasa signal, yang kedua adalah belajar stimulus respon, yang ketiga adalah belajar asosiasi verbal, dan yang keempat adalah belajar rangkaian. Nah, bukan hanya itu juga, adanya juga pembelajaran mengenai konsep, dan juga pembelajaran mengenai pemecahan masalah, dan juga ada pembelajaran mengenai aturan, dan yang terakhir pembelajaran yang ke-8 adalah pembelajaran membedakan, atau bisa disebut kayak discrimination learning. Seperti itu. Jadi dari 8 ini semua, ini ada tipe-tipenya nih teman-teman. Kayak signal learning tuh atau bahasa isyarat tuh sebenarnya kayak ini tuh lebih ditekankan kepada anak usia dini, yang dimana kalau misalnya pembelajaran matematika ini sulit dan juga susah, jadi itu ada bahasa signal kayak misalnya segitiga, dan juga ada di pertambahan atau perkurangan, itu kita bisa gunakan media untuk mempermudah pembelajaran signal tersebut. Jadi 8 tipe ini sebenarnya adalah hal yang penting, namun juga diterapkan di setiap kondisi masing-masing pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan penting dari belajar dan pengajaran matematika ini sendiri adalah belajar adalah fondasi yang paling kuat bagi seorang individu untuk mengembangkan kreativitas di dunia masyarakat dan di dunia pendidikan juga. Dan juga dengan belajar pastinya kita juga lebih tahu banyak hal kan. Oke, saya di sini akan menjelaskan teori belajar matematika. Beberapa teori belajar matematika diantaranya adalah yang pertama teori belajar behaviorisme, yang kedua adalah teori belajar kognitivisme, yang ketiga adalah teori belajar humanisme, dan yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Jadi teori belajar behaviorisme adalah perubahan perilaku kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar dan bukan proses pematangan atau pendewasaan. Jadi yang dimaksud dengan behaviorisme ini tadi, dia memiliki kapasitas perilaku yang baru sebagai hasil belajar. Belajar itu bukan untuk berproses pematangan atau pendewasaan diri siswa tersebut. Jadi teori ini dikenal dengan model stimulus dan responnya, melihat siswa sebagai individu yang aktif. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dalam konteks ini belajar ditinjau sebagai suatu aktivitas mental yang melibatkan pengumpulan organisasi dan pemanfaatan informasi dalam akal pikiran manusia. Jadi maksud dari teori kognitivis ini adalah dia mengutamakan proses atau cara gimana kita belajarnya, atau cara mencari pembuktian tadi dibandingkan hasilnya. Karena matematika itu kalau hanya hasilnya tapi tidak ada buktinya, itu sama aja salah. Contohnya kayak misalnya kita mau mencari bukti sumbu Y,
Nah, itu pasti ada jalannya, tidak langsung pada hasilnya. Jadi teori ini mengutamakan proses belajarnya atau jalannya. Yang ketiga yaitu adalah teori humanisme. Teori humanisme ini adalah pendekatan yang memandang manusia sebagai subjek aktif memiliki potensi dan kemampuan mengembangkan diri secara optimal. Jadi teori humanisme ini dia memandang manusia itu sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Optimal itu secara betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Nah, teori ini menekankan kepada kebebasan, kemandirian, dan penghargaan terhadap individu dalam proses belajar mengajar. Yang keempat adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan salah satu teori belajar yang mengutamakan pembangunan pengetahuan oleh individu secara mandiri. Jadi teori ini mengutamakan untuk mengembangkan pengetahuan kita secara individu. Nah, dalam konteks ini pembelajaran dinilai sebagai proses pembangunan pemahaman dan keterampilan berdasarkan pengalaman individu. Nah teman-teman, jadi teman saya ini samping ini sudah selesai membacakan teori-teori dalam pembelajaran matematika. Dan saya sendiri akan menjelaskan apa sih sebenarnya hakikat matematika itu. Nah, matematika itu sebenarnya adalah ilmu yang paling dasar yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Dan juga matematika ini bukan hanya menjelaskan tentang angka loh, tapi kita juga menjelaskan tentang fakta, dan juga matematika juga mengajar kita sebagai disiplin. Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan beberapa poin hakikat matematika itu sendiri. Jadi penjelasan tentang hakikat matematika itu sebenarnya ada 4 poin. Namun saya akan jelaskan 2 poin utamanya. Yang pertama adalah matematika sebagai ilmu deduktif. Sebenarnya apa sih arti dari matematika sebagai ilmu deduktif? Yaitu yang dimana matematika itu sendiri menyelesaikan teorema-teoremanya sesuai dengan penalaran logis yang konsepnya itu sebenarnya udah dibenarkan loh. Seperti contohnya kayak perkalian, yang dimana 1 kali 1 itu udah sama hasil dengan 1 kan. Begitu juga dengan 5 kali 4 yang hasilnya sama dengan 20. Jadi itu sebenarnya teoremanya tuh dia itu menjelaskannya, dan kebenaran itu udah pernah kayak dibuktikan teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua adalah matematika adalah ilmu yang terstruktur, yang dimana maksudnya adalah di dalamnya itu kayak matematika itu benar kayak dari mulai aturannya, konsepnya itu disusun secara sistematis. Seperti contohnya di pembagian, pengurangan, pengalihan, dan juga penambahan di aturan aljabar teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat matematika yang sebelumnya sudah dijelaskan 2 poin oleh teman saya. Yang pertama, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Jadi, matematika ini adalah ilmu tentang pola dan hubungan, tidak hanya mempelajari bilangan-bilangan, tetapi juga hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah matematika. Jadi, matematika ini bukan hanya untuk mempelajari bilangan, tetapi mempelajari tentang hubungan antara bilangan dan prosedur operasionalnya untuk menyelesaikan masalah matematika. Dalam konsep-konsep matematika saling berhubungan satu sama lain, membentuk pola-pola yang dapat dianalisis dan digeneralisasi. Dengan demikian, matematika tidak hanya mempelajari angka, tetapi juga mengenali pola-pola dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya untuk memahami dunia secara lebih dalam. Jadi matematika ini adalah ilmu tentang pola dan hubungan, yang dimana matematika ini tidak hanya mempelajari bilangan atau angka, tetapi juga mempelajari hubungan antara bilangan dan prosedur, pola-pola, dan hubungan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah matematika adalah bahasa simbol matematika, yang berarti bahwasanya matematika menggunakan simbol-simbol khusus untuk mempresentasikan konsep-konsep hubungan dan operasi matematika. Penggunaan simbol-simbol matematika memungkinkan matematikawan dan pelajar matematika untuk menyelesaikan konsep-konsep matematika dengan jelas tanpa ambiguitas. Jadi maksudnya kan dari sebelum kita simbol-simbol mati khusus itu sudah ada, sudah lama. Jadi untuk lebih jelasnya, biar kita gampang memahami konsep-konsep matematika tadi itu dengan penggunaan simbol-simbol matematika yang memungkinkan agar kita sebagai mahasiswa pelajar matematika atau siswa-siswa di luar sana yang belajar matematika itu lebih gampang memahami dengan konsep matematika ini. Oke, jadi sekian yang dapat kami simpulkan dan kami jelaskan mengenai materi pembelajaran dan belajar matematika.
Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.